Iya, sangat penting karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kalau ada orang mati, terbunuh, kemudian dugaannya ke Polri, dan tidak dibuka secara terang benderang, negara ini akan hancur. Padahal Polri itu ya, satkernya itu ribuan. Sehari itu yang ditangani lebih dari 100 ribu pengamanan di seluruh Indonesia. Lalu ada satu kasus gini masa nggak bisa dibuka? Wong yang ratusan ribu aja diamankan, diselesaikan dengan baik. KM 50, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu, kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Ya, mobil yang berada di KM 50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan. Lokasi dihilangkan, sekarang saya lihat kemarin udah di beko semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti, saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan membuka KM 50 dengan cara bagaimana Tuan Novum baru, ya boleh aja lah kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga. Ya, kasihan Pak ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV diulang-ulang sama. KM 50 atau peristiwa pembantaian ya atau pembunuhan kan begitu ya. Yang jelas di tragedi KM 50 itu kan ada korban. Ini kan sebetulnya adalah berasal dari peristiwa di mana Bapak Habib Rizik keluar dari rumah sakit lalu dibuntuti, lalu terjadi tragedi itu. Nah, tapi dengan melihat adanya perilaku Perdi Sambo dan kawan-kawan ini yang melakukan obstruction of justice, kita jadi berpikir juga jangan-jangan senjata rakitan yang 5 pucuk itu jangan-jangan dicipta kondisi kan begitu. Jangan-jangan itu bukan punya yang di mobil tapi dimasukkan oleh orang yang membuntuti. Ini bisa dibuka kembali untuk keadilan apabila dirasa ada kejanggalan yang tentunya didukung oleh bukti yang baru. Brigadir J ini adalah yang kedua setelah sukses yang pertama. Artinya peristiwa KM 50 ini dianggap perbuatan yang pertama. Jadi jangan dibunuh dan dihabisi, kemudian setelah dibunuh dan dihabisi dipitnah kan begitu. Tidak boleh memfitnah orang mati kan begitu karena dosanya besar. Kalau misalnya Kapolri tegas misalnya, bisa saja Perdi Sambo mengungkit tragedi yang lalu KM 50. Mahfud MD apresiasi vonis mati Verdi Sambo. Netizen singgung KM 50. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan apresiasi terhadap majelis hakim yang memberikan vonis mati terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Verdi Sambo. Apresiasi itu diungkap Mahfud melalui salah satu cuitan di akun Twitter resminya. Di saat yang bersamaan, beberapa warganet justru membalas cuitan Mahfud dengan pertanyaan seputar vonis para terdakwa kasus penembakan anggota Laskar FPI di KM 50. Kedua terdakwa yakni Ibda M. Yusmin Uhorela dan Bribtu Fikri Ramadan divonis bebas dalam kasus tersebut. Salah seorang warganet dengan nama akun Chill Out menanyakan apakah Mahfud MD mengingat kasus KM 50. Ia bahkan menyebut Mahfud bisa saja mengetahui fakta yang sebenarnya di balik kasus tersebut. Profesor Mahfud MD, Bapak masih ingat soal KM 50? Tentu masih ingat dan bahkan mungkin saja mengetahui kasus yang sebenarnya, ujar pemilik akun Chill Out. Pemilik akun tersebut lantas menanyakan pandangan Mahfud mengenai vonis terhadap Sambo dan dua terdakwa kasus KM 50. Kata dia,
Jika hukuman mati terhadap Sambo dianggap sebagai keadilan, maka bagaimana dengan korban kasus KM50? Kalau sekarang Verdi Sambo dihukum mati adalah bentuk keadilan hukum, bagaimana dengan KM50? Apakah Profesor enggak tertarik? Jangan-jangan KM50 juga ada unsur pembunuhan berencana? Ungkapnya. Untuk diketahui, dua terdakwa kasus penembakan anggota Laskar FPI, Ibda M. Yusmin Uhorela dan Bribtu Fikri Ramadan divonis bebas oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat. Majelis Hakim berpandangan perbuatan terdakwa tidak dapat dikenai pidana karena masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Meskipun dalam hal ini dakwaan primer jaksa terbukti. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Elwira Priyadi Z almarhum mengakibatkan meninggalnya Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan, M. Reza, dan Muhammad Suci Hadafi Putra, ujar jaksa. Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap peran Bribtu Fikri bersama dua terdakwa lainnya. Bribtu Fikri disebut termasuk dalam salah satu orang yang menyebabkan tewasnya 4 anggota Laskar FPI. Adapun 4 anggota Laskar FPI ditembak di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI. Chill Out menanyakan apakah Mahfud MD mengingat kasus KM50. Ia bahkan menyebut Mahfud bisa saja mengetahui fakta yang sebenarnya di balik kasus tersebut. Profesor Mahfud MD, Bapak masih ingat soal KM50? Tentu masih ingat dan bahkan mungkin saja mengetahui kasus yang sebenarnya, ujar pemilik akun Chill Out. Pemilik akun tersebut lantas menanyakan pandangan Mahfud mengenai vonis terhadap Sambo dan dua terdakwa kasus KM50. Kata dia, jika hukuman mati terhadap Sambo dianggap sebagai keadilan, maka bagaimana dengan korban kasus KM50? Kalau sekarang Verdi Sambo dihukum mati adalah bentuk keadilan hukum, bagaimana dengan KM50? Apakah Profesor enggak tertarik? Jangan-jangan KM50 juga ada unsur pembunuhan berencana? Ungkapnya. Untuk diketahui, dua terdakwa kasus penembakan anggota Laskar FPI, Ibda M. Yusmin Uhorela dan Bribtu Fikri Ramadan divonis bebas oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat. Majelis Hakim berpandangan perbuatan terdakwa tidak dapat dikenai pidana karena masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Meskipun dalam hal ini dakwaan primer jaksa terbukti. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Elwira Priyadi Z almarhum mengakibatkan meninggalnya Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan, M. Reza, dan Muhammad Suci Hadafi Putra, ujar jaksa. Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap peran Bribtu Fikri bersama dua terdakwa lainnya. Bribtu Fikri disebut termasuk dalam salah satu orang yang menyebabkan tewasnya 4 anggota Laskar FPI. Adapun 4 anggota Laskar FPI ditembak di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI.